Selamat datang di Storyline. Tempat kisah nyata, mitos, dan misteri bercampur jadi satu. Malam ini cerita tentang sebuah rumah warisan menyimpan rahasia kelam tentang kutukan leluhur yang haus tumbal. Tonton kisah Misteri Warisan Keramat, sebuah cerita horor mistis yang penuh pengorbanan, pengkhianatan, dan teror leluhur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita horor nyata lainnya. Sore itu, Dira baru saja pulang dari kantor ketika ia menerima sebuah surat dengan amplop coklat tua yang sudah lusuh. Pengirimnya anonim, namun cap pos menunjukkan surat itu dikirim dari sebuah desa terpencil di lereng Gunung Wilis. Dengan rasa penasaran, ia membuka surat itu dan menemukan surat wasiat dari seorang lelaki bernama Mbah Suro Sentiko, nama yang belum pernah ia dengar, namun surat itu menyebutkan Dira sebagai satu-satunya pewaris sah. Di dalam surat, Mbah Suro berpesan agar Dira segera datang ke rumah tua peninggalan keluarga di desa Karangsari, membawa serta keberanian dan jangan lupa membaca doa sebelum masuk. Tidak dijelaskan apa yang diwariskan, hanya pesan bahwa apa yang diwariskan adalah hak dan kutukan yang menyatu. Dira merasa aneh dan tidak percaya begitu saja. Ia menelpon ibunya, tapi sang ibu justru terdiam lama lalu berkata lirih, "Kamu jangan sentuh rumah itu, Dir. Itu bukan tempat yang bisa kamu datangi sembarangan." Rasa penasaran semakin membuncah ketika sang ibu tak mau menjelaskan lebih lanjut dan justru menutup telepon. Dira tak pernah tahu banyak soal silsilah keluarga dari pihak ayah yang sudah lama meninggal. Namun sekarang, semua seperti ditarik ke masa lalu yang kelam, penuh rahasia yang tak pernah diceritakan. Malam itu, Dira tak bisa tidur. Di benaknya terus terngiang-ngiang kalimat terakhir dari surat, "Warisan ini bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijaga sebelum semuanya binasa." Keesokan harinya, Dira memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang desa Karangsari. Ia mencoba mencari peta dan informasi daring, tapi hampir tak ada yang menyebutkan desa itu secara resmi. Hanya satu blog tua yang menuliskan bahwa desa Karangsari adalah desa hilang yang pernah terkena kutukan puluhan tahun lalu, dan hanya bisa dikunjungi oleh orang yang disebut dalam surat warisan. Seketika bulu kuduk Dira berdiri. Apakah warisan ini memang nyata, atau hanya perangkap dari masa lalu yang belum selesai? Meski diliputi ketakutan, ia merasa sesuatu memanggilnya untuk datang. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Berbekal tekad dan rasa penasaran, Dira menyiapkan perjalanan ke Karangsari. Ia menyewa mobil dan membawa kamera, senter, serta buku catatan, semua yang ia pikir bisa membantu menyusuri rumah tua yang misterius. Perjalanan dari kota ke kaki Gunung Wilis memakan waktu lebih dari 5 jam. Ketika memasuki kawasan hutan menuju desa, sinyal hilang total dan kabut turun dengan cepat. Jalanan menjadi semakin sempit dan berkelok-kelok, seolah-olah alam ingin menutupi keberadaan desa tersebut. Di tengah perjalanan, Dira sempat melihat sosok perempuan tua berdiri di pinggir jalan, menatapnya tanpa ekspresi. Sopir yang mengantarnya tampak gelisah dan berkata, "Saya cuma bisa antar sampai pos jaga tua ini, Mbak. Saya nggak berani lanjut." Katanya desa itu suka menelan orang. Dira hanya bisa mengangguk, meski hatinya bergetar hebat. Ia turun di tengah hutan dengan jalan setapak batu tua yang dipenuhi lumut. Tak ada tanda kehidupan, hanya suara burung hantu dan gemerisik dedaunan kering yang diinjak. Saat ia melangkah masuk ke jalan setapak, angin tiba-tiba berembus kencang dan membawa aroma kemenyan yang menyengat. Seolah ada yang baru saja membuka pintu alam gaib. Setelah berjalan hampir 1 jam, Dira tiba di sebuah gapura tua dari batu yang dipenuhi ukiran aneh. Di sana tertulis, "Sugeng Rawuh, warisanmu menunggu." Ia melangkah masuk dan mendapati sebuah desa tua yang sunyi, seperti membeku dalam waktu. Rumah-rumah tampak kosong, tapi tetap bersih dan terawat seakan-akan dihuni oleh entitas tak kasat mata. Di tengah desa, berdiri sebuah rumah besar dengan genteng hitam dan pintu kayu jati berukir wajah manusia menangis. Dira tahu, itulah rumah yang disebut dalam surat. Ia menarik napas dalam dan berkata dalam hati, "Apapun yang ada di dalam sana, aku akan hadapi." Dira melangkah pelan ke dalam rumah tua itu, membuka pintu kayu jati yang berat dengan suara derit menyayat telinga. Begitu ia masuk, hawa dingin langsung menyergap, bukan dingin biasa, tapi seperti tangan tak terlihat yang memeluk dan meraba tubuhnya. Ruangan dalam rumah itu gelap, hanya cahaya dari jendela kecil yang menyusup. Di dinding tergantung banyak foto hitam putih keluarga dengan mata yang seperti mengikutinya. Lantai papan bergerak setiap langkahnya, dan di tengah rumah ada altar kayu dengan dupa yang sudah terbakar separuh, padahal tak ada yang tinggal di sana. Aroma bunga kantil dan tanah basah memenuhi udara. Dira menemukan sebuah buku tua di atas altar dengan tulisan tangan yang lusuh, catatan penjaga warisan.
Ia membuka halaman pertama dan langsung merinding saat membaca kalimat awalnya. Jika kau membaca ini, maka ikatan telah dimulai. Kau adalah penjaga selanjutnya. Buku itu berisi catatan berbagai peristiwa tragis yang menimpa keluarga Surosentiko. Anak hilang, kematian mendadak, dan orang-orang yang kerasukan di rumah itu. Tertulis bahwa warisan bukan berupa harta, melainkan penjara bagi makhluk yang pernah dikalahkan oleh leluhur mereka. Dira mulai paham bahwa warisan ini bukan berkah, melainkan tugas mengerikan yang diwariskan turun-temurun. Tiba-tiba lampu gantung tua bergoyang sendiri, lalu sebuah suara perempuan parau terdengar berbisik dari balik tembok, "Jangan bangunkan mereka." Dira tersentak dan berlari keluar rumah. Namun saat ia mencoba membuka pintu, pegangan pintu berubah menjadi tangan manusia yang menggenggam erat. Jeritannya tak terdengar. Perlahan rumah itu menutup kembali dan sunyi. Ketika akhirnya pintu terbuka dengan sendirinya, di luar sudah malam. Aneh, padahal ia baru masuk sekitar pukul 2 siang. Langit pekat, dan bintang pun tak terlihat. Dira sadar ia sudah masuk ke dimensi yang tak bisa dijelaskan dengan nalar manusia. Keesokan paginya, Dira terbangun di dalam kamar rumah tua, meski ia tidak ingat bagaimana bisa tertidur. Kamar itu sederhana namun penuh benda aneh. Boneka kayu tanpa mata, kendi pecah dengan isi kembang layu, dan sebuah cermin besar yang ditutupi kain merah. Ketika ia menarik kain itu, cermin menampilkan bayangan dirinya dengan sosok tinggi besar berdiri di belakangnya. Dira menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Ia menatap kembali cermin itu dan melihat sosok makhluk bermata merah dengan mulut robek menyeringai. Sosok itu berbisik dalam batinnya, penjaga lama telah gagal. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Ketika ia membuka buku catatan warisan lagi, Dira menemukan satu halaman tertulis dengan darah. Makhluk itu bernama Saptawaja, iblis yang disegel oleh Mbah Suro dengan tumbal darahnya sendiri. Tugas warisan ini adalah menjaga segel tidak rusak. Segel berada di ruang bawah tanah, yang hanya bisa dibuka saat bulan mati. Jika segel rusak, makhluk itu akan bebas dan menghancurkan semua keturunannya. Dira mulai menggigil. Ia bukan orang yang percaya hal-hal gaib, tapi semua yang ia alami terlalu nyata. Ia sadar, jika tidak mengambil alih tugas ini, makhluk itu bisa bebas dan memburu keluarganya. Malamnya, suara gamelan kuno mulai terdengar dari halaman belakang. Ketika Dira mengintip, ia melihat 7 sosok berpakaian adat Jawa menari dalam lingkaran, namun wajah mereka hitam kelam tanpa mata. Di tengah lingkaran, berdiri makhluk besar yang seperti raksasa dengan kepala sapi dan tangan berdarah. Ritual itu seperti panggilan yang terulang dari masa lalu, dan Dira merasa tubuhnya bergerak sendiri menuju pintu belakang. Seperti terhipnotis, ia terus berjalan sampai akhirnya terjatuh tepat di mulut lorong bawah tanah yang tersembunyi di balik sumur tua. Lorong itu gelap dan sempit, namun ada obor yang menyala sendiri di sepanjang dinding batu. Dira berjalan perlahan, dinding dipenuhi ukiran simbol-simbol Jawa kuno yang tak ia mengerti. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar detak jantungnya sendiri dan sesekali desahan halus, seolah makhluk lain ikut bernapas di tempat itu. Setelah berjalan sekitar 20 meter, ia sampai di sebuah ruangan batu berbentuk bulat, dan di tengahnya berdiri sebuah batu nisan besar dengan benang merah melilitnya. Di atas batu nisan itu, ada kendi emas yang meneteskan darah hitam pekat secara terus-menerus. Tiba-tiba batu nisan itu bergetar, dan bayangan hitam merambat di dinding seperti ular. Dari kegelapan, terdengar suara berat seperti guru, "Kau bukan penjaga, kau hanya pewaris dosa." Dira membaca mantra yang tertulis di buku catatan, berharap itu bisa menahan makhluk yang mencoba bangkit. Segel di batu mulai retak perlahan, dan makhluk di dalamnya mulai mendorong dari dalam, menciptakan getaran hebat. Tanpa pikir panjang, Dira menusuk jarinya dan mengalirkan darah ke benang merah. Cahaya menyala kuat, dan suara jeritan mengerikan terdengar sebelum semuanya sunyi kembali. Dira pingsan. Saat ia sadar, ruangan sudah kembali tenang. Tapi dari balik celah dinding, mata merah mengintip dan berbisik, "Kau hanya menunda, bukan menyegel kembali." Dira sadar segel itu rapuh dan hanya bisa diperkuat oleh darah garis keturunan langsung. Ia harus menemukan sesuatu, pusaka utama warisan Mbah Suro, yang bisa mengikat kembali makhluk itu selamanya. Namun sebelum ia pergi, sebuah pintu rahasia terbuka dan menampilkan lorong lain, yang lebih dingin, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Lanjut ke bab 6-10. Cerita akan membahas. Bab 6, Jejak Mbah Suro. Lorong rahasia itu membawa Dira ke ruangan batu yang sangat kuno, lebih tua dari bangunan rumah di atasnya. Di tengah ruangan ada meja batu berisi kitab bersampul kulit manusia,
berjudul Ilmu Karang Saptawaja. Dira membuka lembaran pertama, dan udara seketika mengental, seolah roh-roh masa lalu hadir menyaksikan. Dalam kitab itu tertulis kisah Mbah Suro, seorang dukun sakti dari abad ke-18 yang pernah membantu Raja Jawa mengalahkan pasukan makhluk gaib. Namun sebagai imbalan, Mbah Suro harus menyegel makhluk itu di dalam darahnya sendiri, lalu menurunkannya sebagai warisan penjaga kepada setiap keturunannya. Tugas ini tidak bisa ditolak. Dira tak habis pikir, bagaimana keluarganya bisa hidup ratusan tahun menyimpan iblis tanpa diketahui masyarakat luas. Tapi semakin dibaca, ia sadar ada bagian kelam dalam cerita itu. Setiap penjaga harus menyerahkan satu anggota keluarganya sebagai tumbal saat usia mereka genap 30 tahun. Itulah sebabnya ayah Dira, paman-pamannya, dan beberapa saudara yang lain menghilang secara misterius di usia yang sama. Mereka tidak pergi. Mereka dikorbankan. Dira yang kini berusia 29 tahun merasa waktu semakin menipis. Ia harus membuat keputusan, menerima tugas ini dan menyiapkan tumbal berikutnya, atau menghancurkan segalanya. Namun di bagian akhir kitab, Mbah Suro menulis peringatan keras, jika kau menghancurkan segel tanpa ritual pengganti, maka seluruh keturunanmu akan musnah dalam waktu 7 hari. Darahmu akan diburu, dan langit akan merah. Dira menutup kitab itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti pion dalam permainan kutukan leluhur. Tapi sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia bisa mengubah takdir. Ia hanya perlu menemukan pusaka terakhir yang disebut-sebut bisa mematahkan kutukan. Pusaka itu disebut Kujang Lenga Darah, senjata keramat yang disembunyikan oleh penjaga pengkhianat. Dalam lemari tua berkarat di ruangan batu, Dira menemukan petunjuk peta berisi lokasi persembunyian Kujang Lenga Darah. Di ujung peta tertulis nama yang membuat jantung Dira berhenti berdetak sejenak, Pak De Wiryo. Lelaki tua yang selama ini ia anggap sudah meninggal dalam kecelakaan 20 tahun lalu. Menurut catatan dalam buku dan petunjuk di peta, Pak De Wiryo pernah menjadi penjaga warisan, namun menolak menyerahkan anaknya sebagai tumbal. Akibatnya, ia melarikan pusaka dan bersembunyi dari segel perjanjian. Tindakannya menyebabkan segel melemah setiap tahun. Dira pun pergi ke desa terpencil yang ditunjukkan dalam peta. Perjalanan itu menegangkan, karena ia selalu merasa diikuti. Bayangan hitam melintas di sudut matanya, dan suara-suara gaib terdengar di tengah hutan. Akhirnya ia menemukan gubuk reot yang nyaris roboh. Di sana, seorang lelaki tua renta dengan mata kosong menyambutnya. "Sudah waktunya kau datang," ujar Pak De Wiryo lirih. Wajahnya penuh luka lama, dan ia tampak seperti seseorang yang dihantui selama puluhan tahun. Ia mengaku mencuri Kujang Lenga Darah demi menyelamatkan anaknya, tapi malah kehilangan semuanya. Anaknya mati kerasukan, dan ia terkutuk tidak bisa mati. Pak De Wiryo memberikan pusaka itu kepada Dira, tapi memperingatkan bahwa menggunakan kujang itu akan menuntut harga mahal, darah asli dari garis pertama keturunan. "Jika kau pakai kujang itu untuk menghancurkan segel, kau harus mengorbankan dirimu sendiri," katanya. Dira terdiam. Ia dihadapkan pilihan mustahil, mengorbankan nyawa agar generasi berikutnya bebas, atau menunda kutukan dan meneruskan siklus tumbal. Di luar gubuk, hujan turun deras dan petir membelah langit. Waktu terus berjalan, dan Saptawaja mulai meretakkan segel sekali lagi. Dira kembali ke rumah warisan dengan kujang di tangannya. Langit malam itu merah darah, pertanda bahwa segel hampir runtuh. Suara gamelan terdengar lebih jelas dari sebelumnya, mengiringi suara tangis dan teriakan dari balik tanah. Setiap dinding rumah memancarkan panas seperti akan meledak. Ketika Dira membuka ruang bawah tanah, segel batu sudah terbelah. Dari celahnya, tangan hitam besar mencuat, mencakar udara dengan suara mengerikan. Dira membaca mantra pengusir, tapi tidak cukup kuat. Ia tahu hanya kujang itu yang bisa menyelesaikan semuanya, dengan satu tebasan pada jantungnya sendiri. Namun tepat sebelum Dira menusuk dirinya, roh Mbah Suro muncul dalam wujud asap putih. "Ada cara lain," katanya. "Tapi kau harus mengorbankan keturunan yang belum lahir." Dira bingung. Mbah Suro menjelaskan bahwa setiap penjaga bisa mengalihkan kutukan ke calon darah yang belum menjadi manusia sepenuhnya. Dalam arti lain, jika Dira sedang mengandung, maka ia bisa mengorbankan janin itu untuk menyegel ulang segel. Hati Dira bergetar. Ia belum menikah, tapi perasaan mual dan pusing belakangan membuatnya berpikir ulang. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tes pack dari tasnya dan hasilnya, 2 garis merah. Tangis pecah. Ia bahkan belum tahu siapa ayah dari anak itu, dari hubungan singkat yang ia lupakan karena kerasukan sebelumnya. Tapi kini ia tahu,
janin itu bisa menjadi jawaban atau akhir dari semuanya. Suara Saptawaja menggelegar. Kau akan memilih darahmu sendiri? Dira harus memilih dalam hitungan menit. Kalau tidak, segel akan pecah dan makhluk itu bebas selamanya. Dalam tangis, ia menggenggam kujang dan menatap altar batu yang terbuka. Air mata mengalir deras, tapi ia tahu, kutukan ini tidak boleh diteruskan. Dengan langkah berat, Dira naik ke altar dan berbaring di atas batu nisan tempat segel berada. Ia meletakkan kujang di atas perutnya dan membaca mantra terakhir dari kitab warisan. Tiba-tiba waktu terasa berhenti. Segalanya membeku, dan suara alam menghilang. Roh-roh leluhur muncul, mengelilinginya dalam lingkaran cahaya. Mereka berbisik bersama-sama, dengan darahmu, kutukan dihapus. Dengan nyawamu, generasi diselamatkan. Saat ujung kujang mulai menembus kulitnya, cahaya terang memancar dan membakar tangan Saptawaja yang mencoba keluar dari celah batu. Namun sebelum nyawa Dira benar-benar menghilang, roh Pak Dewiryo muncul dan berteriak, "Jangan, aku gantikan tumbal ini." Dengan kekuatan tak terduga, Pak Dewiryo mengambil kujang dan menusukkannya ke dadanya sendiri. Cahaya meledak, tanah berguncang, dan segel tertutup kembali dengan suara mengerang dari makhluk yang kini tersegel selamanya. Dira pingsan dalam pelukan roh leluhurnya. Saat ia bangun, pagi telah datang. Rumah itu sunyi, namun terasa damai untuk pertama kalinya. Di luar rumah, pohon beringin yang selama ini kering telah tumbuh daun baru. Langit cerah. Burung-burung bernyanyi. Dira melangkah keluar dengan napas lega. Kutukan telah berhenti. Warisan keramat itu akhirnya disucikan kembali oleh pengorbanan, oleh darah yang tulus. Tapi ia tahu, sejarah itu tidak boleh dilupakan. Maka ia kembali ke dalam, mengambil kitab leluhur, dan menulis bab baru, penutup kutukan terakhir. 7 hari telah berlalu sejak malam penyegelan itu. Dira tetap tinggal di rumah warisan, kini tak lagi berhantu. Ia membuka kembali semua pintu dan jendela, membiarkan cahaya masuk. Ia membersihkan altar, menyimpan kujang ke tempat aman, dan membakar kitab kutukan agar tidak ada yang tergoda menggunakannya lagi. Tapi ada satu hal yang masih ia simpan, batu kecil dari segel lama, kini retak halus. Ia tahu, dunia ini selalu punya bayangan. Dan di balik terang, selalu ada sisa gelap yang menunggu momen lemah manusia. Dira kini dikenal warga desa sebagai penjaga rumah keramat yang telah berubah jadi tempat ziarah. Tapi ia tidak membanggakan kisahnya. Ia hanya mengatakan, ini rumah keluarga. Penuh sejarah. Namun setiap malam Jumat Kliwon, ia tetap menyalakan dupa dan duduk diam di altar, menatap retakan kecil di batu segel. Dalam hati, ia tahu bahwa kejahatan tidak pernah sepenuhnya mati, hanya tertidur. Dan jika suatu hari ia punya anak, ia akan mengajarkan semua tentang keberanian, pengorbanan, dan pentingnya tidak menutupi kebenaran, betapa mengerikannya sekalipun. Cerita warisan keramat itu pun menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Tapi hanya satu yang tahu kebenaran, Dira, penjaga terakhir. Dan dalam hatinya, ia bersumpah, jika kutukan itu bangkit lagi, ia akan siap. Karena kini ia bukan hanya pewaris darah. Ia adalah pemutus rantai.